tambang dipotong jadi ular. Jadi kelihatannya kayak ular. Ngejar-ngejar daripada Nabi Musa. Nabi Musa bingung ini ngadepin ular yang banyak daripada sihir yang ada. Begitu. Ada berapa yang dipanggil itu oleh Fir'aun? Itu jumlahnya 400 orang. Tukang sihir untuk ngadepin Nabi Musa satu. Itu luar biasa. Dari berbagai wilayah, siapa yang ahli sihir? Panggil. Akhirnya diadu. Nabi Musa bingung. Bagaimana ini ngadepin ini? Dia ta'alluq sama Allah, tafwid. Menyerahkan nama Allah. Maka tongkatnya yang Nabi Musa punya disuruh dilemparin. Wa alqi 'asak. Lemparin aja tongkatmu Musa. Itu tongkat itu benar-benar jadi ular. Allah kalau udah punya mau begitu. Tongkat. Kenapa? Itu ular yang dibuat tambang itu dimakan. Ama ular Nabi Musa nih, tongkat nih yang jadi ular. Dimakan. Itu dalam ilmu sihir nggak bisa. Bagaimana supaya bisa makan? Ini kalau bisa makan, nangkepin jalan, kesana kemari, nyatek, ditelen. Ini mah ular beneran. Dalam ilmu persihiran tidak ada. Ini benar-benar mukjizat. Ini bukan kuasa manusia. Begitulah kata 400 tukang sihir itu. Ngadepin tongkatnya daripada Nabi Musa yang jadi ular. Jadi benar-benar semuanya dicaplok sampai habis. Jadi yang perang itu tongkatnya. Tongkat yang perang. Suka di film-filmin sama yang tukang buat film tuh. Tasbihnya suruh pergi loncat aja tasbihnya. Udah yang perang tasbih aja. Orangnya sih kagak suka aja. Itu begitu. Tuh nyontoh itu. Nyontoh. Ini yang perang ini ya tongkatnya Nabi Musa. Nabi Musa kagak. Tongkatnya. Itu bukan perang doang. Ditelenin seluruh tuh. Muanya masuk tuh. Bagaimana mungkin tambang, karet yang dibuat ular ditelen sama tongkat ini. Betapa banyaknya orang 400. Berapa ratusan meter itu si tambang tuh dimakan habis. Sampai habis. Sampai ketika Allah bilang ambil Musa. Nabi Musa takut juga. Takut dicatek. Kagak diambil jadi tongkat lagi. Tuh hilangnya kemana? Ini nih dalam dunia sihir enggak ada. Ini murni kurnia dan kehebatan Allah. Benar berarti Musa tuh adalah Rasulullah. Dengan tongkat menjadi ular, ini seakan-akan Allah berfirman, "Shadaqa abdi fima yaqul." Benar Musa dari apa yang dia dakwah, dia Rasulullah. Benar. Makanya apa yang dia minta ku kasih. Karena dia utusanku. Itulah makna mukjizat. Maka ketika dilihat tambang-tambang tali karet dimakan oleh tongkat yang berubah jadi ular yang besar. Dan mereka lihat dengan mata kepala penyihir-penyihir yang 400 ini. Mereka seia sekat. Ini di luar kemampuan manusia. Ini benar-benar mukjizat. Hal yang luar biasa yang gak bisa ditandingi. Kudu ngaku kalah. Dan benar apa yang Musa kata, dia adalah Rasulullah. Menyuruh kita semua untuk menyembah Allah. Maka ketika melihat kebenaran itu, enggak pakai berjam-jam. Kalau bahasa Imam Ghazali sedetik. Begitu. Tukang sihir. Kalau bahasa kita orang biar gampang memahami, jangan sedetik, semenit. Begitu. Semenit. Begitu. Semenit.
Maka ketika melihat terjadi mukjizat dari Nabi Musa, dia bilang amanna bi rabbil alamin. Saya beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang diimani oleh Musa dan Harun, yang tadinya disuruh nyembah Fir'aun. Fir'aun bukan Tuhan. Salah. Begitu, salah. Kalau nyembah Fir'aun, kudu nyembah Allah. Amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Kenapa pakai ditambah Rabbi Musa wa Harun oleh dia? Karena Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Fir'aun bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Melihat jalan kebenaran, mereka tempuh bukan berjam-jam, berbulan-bulan, bentar. Melihat kebenaran Islam, mereka ma'rifatullah. Mereka langsung yakin masuki Islam. Detik itu juga. Maka berbicara waktu. Nah, berbicara waktu, tentu waktu punya Allah. Harus memiliki kemantapan iman kepada Allah. Sehingga untuk wusul kepada Allah memang betul. Kata Imam Ghazali, ada yang bisa sampai 70 tahun baru dekat sama Allah. Ada yang juga 60 tahun. Ada yang 50 tahun, ada yang 40, ada yang 30 tahun baru dekat sama Allah. Ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun, sampailah ada juga yang setahun. Ada juga yang 6 bulan, ada juga yang sebulan, bahkan ada yang seminggu, ada yang sehari, bahkan ada yang sejam, bahkan ada yang semenit, bahkan ada yang sedetik, bisa nyampe sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berbicara jarak, waktu punya Allah. Bila Allah menghendaki cepat-cepat, bila menghendaki lama-lama, maka gantungkan waktu itu sama Allah, jangan sama kita. Ada orang ke Surabaya seminggu, ada yang orang ke Surabaya dari Jakarta itu ya sehari semalam, ada yang ke Surabaya sejam. Ini berbicara prosedur. Begitu. Tinggal kita bagaimana proses kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu waktu. Ada yang cuman semenit, dalam bahasa kita lahdatan, sedetik saya artikan. Saking semenit itu masih panjang, sebentar banget. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Ama tadhkuru saharata Fir'aun. Apakah tidak mengingat oleh kamu akan tukang-tukang sihir Fir'aun? Makanat muddatuhum illa lakhdatan, tidaklah ada oleh masanya mereka tukang-tukang sihir Fir'aun illa lakhdatan, kecuali hanya 1 detik. Haitsu ra'au mu'jizata Musa alaihi salam,
sekira-kira mereka melihat akan mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam, qalu, maka mereka berkata, amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Fa'absaru tariqa, maka mereka melihat akan jalan kebenaran. Wa qata'uhu, dan mereka menempuh akan jalan itu. Fasaru min sa'atin ila sa'atin, maka menjadilah mereka daripada jam sampai jam, ila bal aqalla, bahkan lebih kurang, minal arifin, termasuk daripada orang-orang yang ma'rifat billahi, dengan Allah Ta'ala. Ar-radina biqada'illah, yang ridha dengan ketentuan Allah. As-sabirina ala bala'i, yang sabar atas cobaan Allah. Asyakirina li ala'ih, yang bersyukur bagi nikmat-nikmat Allah. Al-mushtaqina ila liqa'ih, yang rindu kepada berjumpa dengan Allah. Fanadaw, maka mereka berseru, la dhaira, tidak mengapa, inna ila rabbina munqalibun, sesungguhnya kami kepada Tuhan kami yaitu kembali. Walaqad hakaina anna Ibrahim ibn Adham rahimahullah kana ala ma kana alaihi min amri dunya. Walaqad hakaina, dan demi sesungguhnya, hakaina menghikayatkan oleh kami, anna Ibrahim ibn Adham, bahwa Ibrahim bin Adham rahimahullah kana ala ma kana alaihi min amri dunya, yaitu ada oleh Ibrahim, yaitu atas apa yang tadinya Ibrahim ada atasnya daripada urusan dunia. Fa'adala andalika, maka menyimpang, berpindah Ibrahim dari yang demikian itu, amrid dunia. Wa qasada hadhihi tariqa, dan ia menuju ini jalan kebenaran. Falam yakun illa miqdaru sayrihi min balkhin ila marwarud hatta sara bihaisu asyara ila rajulin saqata minal qantarati fil ma'il kathiri hunalika anqif fawaqafa ar-rajulu makana fil hawa'i fatakhallas. Wa qasada hadhihi tariq, falam yakun, maka tidak ada oleh Ibrahim bin Adham illa miqdara sayrihi, kecuali ukuran perjalanannya Ibrahim, min Balkhin, daripada negeri Balakh, ila Marwarud, sampai negeri Marwarud, hatta sara, sehingga menjadi oleh Ibrahim bin Adham bihaisu asyara ila rajulin saqata minal qantar, dengan sekira-kira isyarat ia kepada seseorang yang jatuh dari jembatan fil ma'il kasiri, di air yang banyak, hunalika, di Marwarud, anqif, berhentilah kamu. Fawaqafa ar-rajulu makanahu fil hawa, maka berhentilah oleh laki-laki itu di tempatnya di udara. Fatakhallasa, maka selamatlah laki-laki itu. Wa anna Rabi'ata al-Basriyata, panjang kali ya, 2 aja dah, kan yang menang nomor 2 ya, segini.
Ntar kita terangin, kalau cukup waktu kita terusin. Kata Imam Ghazali, bila Anda berkata betapa panjangnya jalan menuju kepada Allah, jadi sejujurnya jalan menuju Allah itu cepat. Jalan menuju Allah itu cepat, yang panjang prosedurnya. Yang panjang prosedurnya. Cepat aja. Oleh karena itu, berbicara prosedur, maka berbicara waktu. Nah, berbicara waktu, tentu waktu punya Allah. Harus memiliki kemantapan iman kepada Allah. Sehingga untuk wusul kepada Allah memang betul, kata Imam Ghazali, ada yang bisa sampai 70 tahun baru dekat sama Allah. Ada yang juga 60 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40, ada yang 30 tahun baru dekat sama Allah. Ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun, sampailah ada juga yang setahun, ada juga yang 6 bulan, ada juga yang sebulan, bahkan ada yang seminggu, ada yang sehari, bahkan ada yang sejam, bahkan ada yang semenit, bahkan ada yang sedetik, bisa nyampe sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berbicara jarak, waktu punya Allah. Bila Allah menghendaki cepat-cepat, bila menghendaki lama-lama, maka gantungkan waktu itu sama Allah, jangan sama kita. Ada orang ke Surabaya seminggu, ada yang orang ke Surabaya dari Jakarta itu ya sehari semalam, ada yang ke Surabaya sejam. Ini berbicara prosedur. Begitu. Tinggal kita bagaimana proses kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu waktu. Ada yang cuman semenit, dalam bahasa kita lahdatan, sedetik saya artikan. Saking semenit itu masih panjang, sebentar banget. Gitu. Yaitu bercerita tentang kasus yang menimpa Sayyidina Musa alaihi salam. Betapa Musa lahir di hadapan raja yang diktator, Fir'aun. Namanya Walid bin Mus'ab. Fir'aun itu bukan nama, gelar. Biar gampang, Fir'aun itu presiden. Presiden itu bukan nama, ada namanya. Ada Presiden Soekarno, ada Presiden Soeharto, ada Presiden Habibie, seterusnya. Gitu. Presiden. Nah, itu Fir'aun. Fir'aun ini raja dari Mamalik. Sebelum Fir'aun, gelarnya adalah Aziz. Aziz di Mesir itu masih pemerintahan yang adil. Nabi Yusuf gelarnya Al-Aziz. Gitu gelarnya. Itu Nabi Yusuf. Itu zaman dulu, Aziz. Nah, di Mesir itu Fir'aun. Zaman Nabi Musa ini Fir'aunnya Fir'aun yang ke-22. Raja yang ke-22. Disebutnya Ramses 22. Ada jasadnya di museum Mesir, jasadnya. Kalau ente mau ziarah ya bisa ke Mesir, ada. Iya, begitu. Itu banyak mumi. Itu Fir'aun. Nabi Musa itu namanya Walid bin Mus'ab.
Kalau Fir'aunnya zaman Nabi namanya Walid bin Mughirah. Jadi kata Nabi, Walid ibnul Mughirah Fir'aunu hadhil ummah. Walid bin Mughirah itu Fir'aun zaman ini, umat ini. Bapaknya Khalid bin Walid. Kejamnya luar biasa. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu artinya diktator. Raja kejam. Begitu, kejam Fir'aun. Nah, Nabi Musa ini, Allah tuh kalau mengutus Nabi, mengikuti apa yang ada pada zaman itu. Begitu. Pembekalan pada mukjizatnya. Ketika di zaman Nabi Isa, orang pada pak hebat-hebat dunia kedokteran, maka Nabi Isa alaihissalam bisa ngobatin orang buta. Kayak begitu. Di zaman Nabi Musa, orang pak hebat-hebat ilmu sihir. Tambang dilempar, jadi ular. Jadi ular. Itu pak hebat-hebat ilmu begitu. Maka muncullah di zaman Nabi Musa itu mukjizat tongkat jadi ular. Tongkat. Dan sihir sama mukjizat beda. Kalau sihir itu sulap, ilmu yang bisa dipelajari. Sihir nih. Asal ngerti triknya aja. Ngerti triknya. Suka ada itulah di YouTube. Digunting tangannya kagak putus. Emang kagak masuk di sampingnya. Tadi sih masuk. Pas udah itu kagak tuh banyak begitu. Trik-trik sulap. Jadi tambang dilemparin jadi ular. Itu kayak begitu. Jadi ular. Itu begitu. Begitu. Itu zaman itu begitu. Namanya tenornya. Ada juga orang dilemparin jadi ular. Yang ini bikin partai ini biar partai ini gak gede gitu. Itu orang dilemparin. Jadi apa? Ular. Begitu aneh biar pecah ini ribut ini sama ini. Itu namanya ular. Nah, ketika Nabi Musa mau diadili oleh Fir'aun, Nabi Musa, maka dipanggillah seluruh dukun-dukun paranormal oleh Fir'aun. 400 tahun Bani Israel jadi budak. Karena Fir'aun ini 400 tahun memimpin. Sampai jatuh. Mati di Laut Qulzum, Laut Merah. Jadi terseksa Bani Israel itu. Orang Kibti, Egypt. Egypt itu El-Kibet. Qaf itu jadi J. Egypt gitu. Gitu. Orang Kibti itu begitu. Maka Nabi Musa alaihissalam diutus di zaman ini. Orang-orang banyak dibunuhin yang laki, bayi laki dibunuh, sampai dalam sehari 12.000. Bayi laki-laki yang dibunuh oleh Fir'aun. Algojonya namanya Haman. Algojonya Fir'aun. Maka dikumpulinlah untuk ngelawan Nabi Musa paranormal. Begitu, Gendeng Pamungkas, Ki Joko Bodo, semuanya dikumpul-kumpulin. Begitu. Pokoknya yang ngerti tentang ilmu persulapan. Begitu. Dipanggil juga. Itu yang kayak begitu oleh Fir'aun. Suruh lemparin, itu banyak. Tambang dipotong jadi ular. Jadi kelihatannya kayak ular.
ngejar-ngejar daripada Nabi Musa. Nabi Musa bingung ini ngadepin ular yang banyak daripada sihir yang ada. Begitu. Ada berapa yang dipanggil itu oleh Fir'aun? Itu jumlahnya 400 orang. Tukang sihir untuk ngadepin Nabi Musa satu. Itu luar biasa. Dari berbagai wilayah, siapa yang ahli sihir? Panggil. Akhirnya diadu. Nabi Musa bingung. Bagaimana ini ngadepin ini? Dia ta'alluq sama Allah, tafwid. Menyerahkan nama Allah. Maka tongkatnya yang Nabi Musa punya disuruh dilemparin. Wa alqi 'asak. Lemparin aja tongkatmu Musa. Itu tongkat itu benar-benar jadi ular. Allah kalau udah punya mau begitu. Tongkat. Kenapa? Itu ular yang dibuat tambang itu dimakan sama ular Nabi Musa nih, tongkat nih yang jadi ular dimakan. Itu dalam ilmu sihir nggak bisa. Bagaimana supaya bisa makan? Ini kalau bisa makan, nangkepin jalan ke sana kemari, nyatek, ditelen, ini mah ular beneran. Dalam ilmu persihiran tidak ada. Ini benar-benar mukjizat. Ini bukan kuasa manusia. Begitulah kata 400 tukang sihir itu. Ngadepin tongkatnya daripada Nabi Musa yang jadi ular. Jadi benar-benar semuanya dicaplok sampai habis. Jadi yang perang itu tongkatnya. Tongkat yang perang. Suka di film-filmin sama yang tukang buat film tuh. Tasbihnya suruh diloncat aja tasbihnya. Udah yang perang tasbih aja. Orangnya sih kagak suka aja. Itu begitu. Tuh nyontoh itu. Nyontoh. Ini yang perang ini ya tongkatnya Nabi Musa. Nabi Musa kagak. Tongkatnya. Itu bukan perang doang. Ditelenin seluruh tuh. Muanya masuk tuh. Bagaimana mungkin tambang, karet yang dibuat ular ditelen sama tongkat ini. Betapa banyaknya orang 400. Berapa ratusan meter itu si tambang tuh dimakan habis. Sampai habis. Sampai ketika Allah bilang ambil Musa. Nabi Musa takut juga. Takut dicatek. Kagak diambil jadi tongkat lagi. Tuh hilangnya kemana? Ini nih dalam dunia sihir enggak ada. Ini murni kurnia dan kehebatan Allah. Benar berarti Musa tuh adalah Rasulullah. Dengan tongkat menjadi ular, ini seakan-akan Allah berfirman, "Shadaqa abdi fima yaqul." Benar Musa dari apa yang dia dakwah, dia Rasulullah. Benar. Makanya apa yang dia minta ku kasih. Karena dia utusanku. Itulah makna mukjizat. Maka ketika dilihat tambang-tambang tali karet dimakan oleh tongkat yang berubah jadi ular yang besar. Dan mereka lihat dengan mata kepala penyihir-penyihir yang 400 ini. Mereka seia sekat. Ini di luar kemampuan manusia. Ini benar-benar mukjizat. Hal yang luar biasa yang gak bisa ditandingi. Kudu ngaku kalah. Dan benar apa yang Musa kata, dia adalah Rasulullah. Menyuruh kita semua untuk menyembah Allah. Maka ketika melihat kebenaran itu, enggak pakai berjam-jam. Kalau bahasa Imam Ghazali sedetik. Begitu. Tukang sihir. Kalau bahasa kita orang biar gampang memahami, jangan sedetik, semenit. Begitu. Semenit. Begitu. Semenit. Maka
Ketika melihat terjadi mukjizat dari Nabi Musa, dia bilang, amanna bi rabbil alamin. Saya beriman kepada Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang diimani oleh Musa dan Harun, yang tadinya disuruh nyembah Fir'aun. Fir'aun bukan Tuhan. Salah. Begitu, salah. Kalau nyembah Fir'aun, kudu nyembah Allah. Amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Kenapa pakai ditambah Rabbi Musa wa Harun oleh dia? Karena Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Fir'aun bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Melihat jalan kebenaran, mereka tempuh bukan berjam-jam, berbulan-bulan, bentar. Melihat kebenaran Islam, mereka ma'rifatullah. Mereka langsung yakin masuki Islam. Detik itu juga masuki Islam. Dan bukan sekedar masuk Islam, yakin seyakin-yakinnya tentang kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Bukan sekedar yakin jadi muslim umat Nabi Musa, radina biqada'illah, ridho dengan apa yang Allah tentukan. Kata Fir'aun, gua panggil buat ngalahin Musa, malah lu udah jadi pengikut Musa lagi. Disuruh untuk nyerang Musa, malah jadi pembela Musa, percaya sama Musa. Gua salib, gua potong-potong, silahkan. Tuh, ketika kebenaran udah masuk pada jiwa seorang hamba, ma'rifat udah masuk, enggak protes. Saya bakal salib, saya gorok leher ente, silahkan. Saya tidak bakal kembali jadi kafir. Tuhan saya Allah yang diimani oleh Musa dan Harun. Apa yang Bani Israel kata benar, ajaran yang dibawa oleh Musa. As-sabirina ala bala'ih. Mereka sabar menghadapi ujian-ujian, digorok oleh Fir'aun. Enggak apa-apa. Potong-potong. Enggak takut. Demi mempertahankan Islam. Itu namanya ma'rifat. Kalau kita ini ma'rifat belum duduk. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada yang bawa duit 50 juta. Ente kalau mau ngorban sapi bisa nih 50 juta. Kata dia. Yang bener 1 tambah 1 3. Kira-kira diambil enggak duitnya? 50 juta nih. Tuh, itu namanya imannya belum duduk. Kalau orang yang imannya duduk, mau berapa aja. Kalau saya suruh berubah 1 tambah 1 sama 3, enggak bisa. Itu namanya arifina billah. Ma'rifat. Orang ma'rifat mau apa? Lumayan duitnya. Enggak ada kata lumayan. Karena ini mengajak kepada kesesatan. Maka Fir'aun ketika mau, saya bakal potong, saya salib di muka umum, silakan. La usallibannakum fi judu'in nakhl. Kata Fir'aun, saya salib Anda di atas pelapa kurma. Enggak apa-apa. Sabar. Mati di tiang salib. Rindu sama Allah. Surga udah di depan mata. Maka mereka waktu Fir'aun bilang, saya salib ente, saya gorok, lalu saya pajang di pasar biar orang pada tahu. Mereka jawab, la dhaira inna ila rabbina munqalibu. Enggak jadi masalah. Apakah yang mau siksaan ditimpakan nama kami? Enggak jadi masalah. Sebab saya mau kembali sama Allah aja. Sama Allah. Dia bilang inna natma'u an yaghfira lana
Rabbuna khotoyana angkunna awwalal mu'minin. Kami berharap Tuhan kami mengampuni dosa kami kemarin nyantet-nyantet nyihir orang. Kerjaan kami enggak benar, moga dimaafkan. Dan kami menjadi orang yang pertama beriman kepada Musa dari pengikut Fir'aun. Begitu. Kenapa? Karena kebenaran kalau udah datang enggak perlu pakai 70 tahun. Jadi kita jangan berkecil hati jalan menuju Allah. Terus saja. Lihat bagaimana orang-orang sukses menuju ma'rifatullah. Caranya macam-macam. Tarekat menuju Allah banyak. Banyak. Begitu. Yang paling tinggi adalah tarekat menjaga hati agar supaya tidak rusak. Udah ngaji caranya untuk menjaga hati. Ini paling tinggi tarekat. Begitu. Untuk menuju sampai sama Allah banyak cara. Ada yang caranya dengan baca la ilaha illallah. Ada caranya dengan puasa. Ada caranya dengan berbagi. Ada caranya dengan baca Al-Quran. Dari berbagai cara, terserah mana yang kita suka. Caranya baca solawat terus saja. Enggak usah putus orang mau kata apa kek. Emang begitu mau menuju Allah ada aja yang ganggu. Baca sholat kayak begitu, akhirnya baca kagak, dia juga kagak juga gitu. Jadi apa aja. Lihat tukang sihir Fir'aun hanya 1 menit berubah menjadi muslim. Bertahun-tahun yang orang harus tempuh, dia cepat. Kenapa? Bila Allah mau, tidak perlu panjang untuk menuju ma'rifatullah. Tidak perlu bertahun-tahun. Tidak perlu. Udah cukup. Begitu. Maka lihat tukang sihir Fir'aun. Waktu mau dipancung, kagak masalah, terserah lu. Pokoknya gua beriman sama Allah. Titik. Moga Allah ampuni dosa kami. Silahkan. Saya rindu. Begitu. Ketika Bilal bin Abi Rabah mau wafat, keluarganya bilang, wa huzna, aduh kesedihanku. Jangan ngomong gitu. Wa faraha biliqa'i Rasulillah wa sahabati. Alangkah bahagianya aku sebagai Bilal, bentar lagi ketemu Rasulullah dan ketemu Abu Bakar, Umar dan semua sahabat-sahabat yang lebih dulu meninggal. Habis itu mati. Tuh begitu. Girang dengan mati. Girang. Orang yang memahami Allah, mati merupakan nikmat. Nikmat nih. Tukang sihir Fir'aun dibilang, saya bunuh. Justru saya rindu dengan surga. Begitu jawabnya. La dhaira inna ila rabbina munqalibu. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Begitu. Kayak begitulah orang kalau sudah ma'rifat sampai di hati. Jadi Anda jangan berkata lama menuju dekat sama Allah. Jangan bicara lama. Lama ngomongin waktu. Waktu punya Allah. Anda terseok-seok, yang penting berjalan, nyampe. Biar kita terseok-seok menuju kepada Allah. Yang penting jangan berhenti. Nyampe pada tujuan. Perlu kita kedekatan dengan Allah. Terus saja. Terus saja dekati Allah. Satu doa saudara. Sidi Ibrahim bin Mansur, Ibrahim bin Adham bin Mansur. Ibrahim bin Adham ini adalah seorang anak raja, orang borju, orang
duitnya banyak, enggak berseri duit. Orang Menak keluarga kerajaan, keluarga kerajaan. Dia demennya berburu demennya. Kalau anak raja belakangan demennya main mobil gitu, balap apa begitu. Itu begitu. Kalau ini demennya berburu. Ada juga yang berburu pengen jadi apa ya, wagub begitu. Anak raja. Ini demennya berburu. Sidi Ibrahim bin Adham, wali gede, anak raja. Satu hari saat berburu itu, ini awal dekat dengan Allah, hidup bergelimang dengan kesenangan yang bukan hakiki. Dia punya makanan lagi berburu. Ibrahim bin Adham, perjalanan itu dari Balakh al-Balkhi namanya. Akan ada Syaqiq al-Balkhi, gurunya daripada Hatim al-Asar. Tuh Balakh ini kampungnya Ibrahim bin Adham. Di Nisapur, Iran masuknya pada ini sekarang. Sampai menuju Marwarud. Ini tempat berburunya. Dia punya makanan roti. Dia bawa roti, sari roti. Ini roti nih. Dimakan burung. Dicolong sama burung. Ibrahim lagi berburu, makanannya dicolong burung. Diikuti sama Ibrahim bin Adham, itu burung ngapain nyolong roti saya itu, ngapain? Diikuti dari bawah, dibuntuti. Kemana larinya itu? Sampailah burung itu turun kepada satu lembah. Ibrahim bin Adham lihat, ngapain itu burung? Diperhatiin sama dia, sama Ibrahim bin Adham. Allah kasih tuh menuju sebuah tarekat wusul sama Allah. Jadi akhirnya Ibrahim bin Adham ngelihat itu burung roti dirobek-robek plastiknya. Diperhatiin dari sebalik semak belukar oleh Ibrahim bin Adham. Itu roti udah terkelupas kulitnya, dimasukin di mulut orang yang lagi diikat. Roti, bahasa kitanya disuapin tuh orang lagi diikat. Begitu. Burung itu terbang lagi. Lalu kemudian Ibrahim bin Adham nyamperin tempat itu. Ternyata ada orang yang diikat tangan kakinya. Ditanya, dibuka, copot itu ikatannya tuh. Ditanya, Bapak ini siapa? Begitu. Dan bagaimana sejarahnya? Saya Vina, lagi viral Vina. Begitu. Orang Cirebon. Saya ini saudagar. Lalu dirampok. Semua barang-barang saya diambilin. Dan saya enggak dibunuh, cuman dibuang, diikat kayak begini. Sabanari saya dikasih makan sama burung. Sabanari.
kadang pisang, hari ini roti. Kata Ibrahim datang, punya saya itu roti. Ditanya, udah berapa lama kamu di sini? 3 bulan. 3 bulan. Ibrahim bin Adham yakin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, bahwa setiap makhluk hidup ada jaminan rezeki dari Allah. Gua tinggal di istana, takut makan ini 3 bulan dibuang diopenin nama Allah, apalagi kita yang agak diikat. Gua berhenti keluar dari istana, gua mau ngaji. Tuh Ibrahim Adam kenal Allah saat itu, yang tadinya tidak kenal apa-apa. Kehidupan bergelimangan dengan dunia, dia pindah tuh untuk mencari jalan kebenaran. Ketemu hanya dari perjalanan daripada Balakh sampai Marwarud, berubah yakinnya sama Allah. Allah openin rezeki hambanya, gunung yang gede, langit yang gede kayak begitu Allah bisa ngurusin. Masa timbang Ibrahim bin Adham takut makan, gue ogah mau jadi raja, gue mau ngaji aja. Tuh begitu Ibrahim bin Adham. Sampai pada akhirnya Ibrahim bin Adham menjadi orang yang ma'rifat billah, yang ridho dengan ketentuan Allah, sabar dengan ujian-ujian Allah, syukur atas nikmat yang diberikan kepadanya. Ampe Ibrahim bin Adham punya pangkat dari Allah. Ada orang jatuh dari jembatan tinggi di Marwarud. Orang jatuh, terpental dari jembatan. Kata Ibrahim bin Adham, diam. Itu diam, diawang-awang, ditunjuk doang. Kalau kita ditunjuk makin nyemplung. Kalau kita ini ditunjuk doang, qif. Kata Ibrahim bin Adham, diam. Maka orang itu bisa diam di awang-awang, selamat. Selam yang mestinya jatuh, hanya karena Ibrahim bin Adham diam. Ya. Dari mana ini? Karena dia dari keyakinan yang kuat. Jangan takut. Kita orang haji rezeki banyak. Ada jalan rezeki. Asal serius haji, ada hanya ketemu. Jangan takut. Orang haji emang ada jalan rezekinya. Ibrahim bin Adham jadi orang hebat gara-gara lihat orang 3 bulan diikat hidup, nggak bisa jalan, mau tangan sama diikat, dikasih makan sama burung sabanari. Allah openin secara syariat nggak bisa, kudu mati. Tapi Allah kalau udah mau bisa. Begitu Ibrahim bin Adham jadilah orang yang dekat dengan Allah. Tinggalkan berbagai kegelimangan harta, kemewahan kerajaan dan istana. Dia balik. Ibrahim bin Adham menjadi orang yang mau mendalami agama, dekat sama Allah, sampai menjadi sufi besar, terkenal di mana-mana, anak raja, jadi ulama, gedenya ulama. Ibrahim bin Adham bin Mansur, luar biasa. Bisa, nggak pakai lama. Kalau Allah punya mau, maka bergantung sama Allah, pasrah sama Allah dalam hidup ini. Kalau nggak pasrah sama Allah susah dalam jadi hidup. Saudara bakal puyeng ngadepin yang ada, begini begitu, begini begitu. Saudara harus dekat sama Allah. Apa saudara harus banyakin baca Quran? Apa saudara banyakin baca zikir?
semacam Ratibul Haddad? Apa saudara baca solawat semacam Dalailul Khairat? Apa saudara bacalah solawat semacam Sallallahu Alaihi Muhammad? Apa saudara sedekah biar kata sehari seperak untuk bisa dekat sama Allah? Keistiqomahan satu titik ibadah apa aja pada akhirnya akan berbuah. Apa aja? Kita jangan kagum ketika ada orang dagang telur lalu kemudian telur itu mahal. Berapa kali dia jatuh bangun, ini lagi giliran dia dikasih banyak sama Allah. Kira-kira begitu. Begitulah dalam hidup. Singkatnya, jalanin apa yang kita bisa jalanin. Fokus, tentukan, mantepin sampai berproses. Nanti ujungnya menuju sebuah kesuksesan, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja, kita jangan fokus sama orang lain, tapi kita fokus sama diri sendiri. Tingkat pencapaian dalam hidup, karena ini adalah yang menghantarkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sampai mana perjalanan kita menuju kepada Allah? Begitu. Andai kita orang sholat malam 2 rakaat, istiqomahkan itu. Mau sakit kayak apa, jangan tinggal. Jadikan itu jembatan kita jalan menuju kepada Allah. Ada hal yang perlu didongengin sama orang, ada yang tidak. Hal yang paling penting buat kita, kita sedekah kasaban dari 1.000 perak, silakan. Jadikan itu media jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ini adalah yang paling penting dalam hidup. Anda demen puasa, puasa Anda. Apa saja. Bila istiqomah dan disertai tafwid, kepasrahan kepada Allah, segalanya akan sampai. Betapa ada orang buta datang kepada Rasulullah dan dia minta, Nabi, biar saya melek lah. Ya kalau mau ya saya doain, kalau mau ya ente sabar aja surga. Doa aja Nabi, doain. Ya udah kalau begitu ente wudu sholat, doa begini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammad nabiyyir rahmah ya sayyidi ya Rasulullah, inni atawajjahu bika ila rabbi li fi hajati hadhihi lituqda Allah pasawfiyah. Karena ada kepasrahan total, jalan menuju kepada Allah. Enggak lama melek lagi. Rasulullah tabibi qalbi wa jasadi, bisa. Apa saja lah dalam hidup, pokoknya saudara harus punya amalan yang saudara kerjakan. Apa aja, enggak perlu banyak, sedikit tapi istiqomah, ntar berbuah. Ketika berbuah, dongengin sama yang lain, kerjain ini. Begitu. Sebab itu adalah hal yang paling penting. Kita belajar dari orang-orang sukses agar supaya sukses. Jangan kita musuhi orang sukses, tapi justru kita ambil pelajaran. Ini Imam Ghazali dongengin orang-orang sukses. Bagaimana Ashabul Kahfi, bagaimana tukang sihir Fir'aun, orang yang menentang Nabi Musa ujungnya beriman kepada Allah. Allah mau dicutik kamu, maka kita harus lari kepada Allah. Ibrahim bin Adham anak penguasa, tapi ujungnya luar biasa, menjadi sufi terkemuka. Ibrahim bin Adham sering ulama-ulama tawasulan menyebut nama Ibrahim bin Adham bin Mansur. Saking apanya, saking hebatnya. Daripada kedudukan Sidi Ibrahim bin Adham, mujabud dakwah, doanya diijabah, nunjuk doa, diam dia awang-awang, enggak jatuh, enggak jatuh, diambil. Kalau jatuh udah mencret, jembatan masalahnya kena daripada tiang-tiang jembatan. Itulah hebatnya. Dari mana bisa kayak begitu nyelamatin orang? Bukan baru,
perjalanan yang sudah ditempuh oleh Ibrahim bin Adham menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berupayalah kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling pokok dalam hidup. Tujuan kita kudu sampai kepada Allah. Bagi mereka yang sudah sampai, kematian adalah nikmat, bukan musibah. Mereka yakini seperti apa yang tukang sihir Fir'aun kata, la dhaira inna ila rabbina munqalibun. Tak mengapa, no problem, lu mau apain juga nggak apa-apa, gue udah rindu sama surga. Begitu, rindu sama surga. Begitulah orang-orang yang sudah sampai. Dalam surat Yasin, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamu bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Surga, dilihat surga. Saya tidak pengen surga ya Rabb, saya pengen orang-orang pada nyembah kepadamu. Mereka nyembah, sayang mereka tidak tahu tentang kebenaran agama ini. Dia ditawarin surga, bukan surga yang diimpikan, karena udah selesai dengan dirinya. Dia mengimpikan orang dapetin sukses sesukses dia. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Begitulah orang-orang hebat, bisa wusul kepada Allah. Jadi jangan Anda bilang 7 tahapan menuju kesuksesan surga yang ditulis dalam Minhajul Abidin. Jangan Anda kata lama. Berta'alluq kepada Allah. Allah bisa mempercepat sesuatu yang lama dan bisa melamakan sesuatu yang cepat. Semuanya muqallibal qulub, musarrifal umur adalah Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, balik ama Allah. Segalanya balik ama Allah. Kalau Allah mau, tidak ada yang mustahil. Wa ma dzaka 'ala Allahi bi'aziz. Tidak ada yang sulit di mata Allah. Jangan berkata sulit nih yang disebutin. Bagaimana perjalanan mereka dekat sama Allah, tidak perlu berproses panjang-panjang. Sebentar. Ada orang tuh, Ustaz Yusuf Mansur masuk penjara, habis ini ujungnya luar biasa kayak begitu. Dulu ada UJ masuk begitu. Kalau Allah udah mau kayak begitu lah. Jadi kita jangan takut untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat sama Allah, dekat sama Allah, karena kedekatan dengan Allah itu kebahagiaan yang tidak bisa dibayar dengan apa saja. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita menuju jalan salafus saleh, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segini aja nanti kita, nggak mau banyak-banyak.